Haji Hasan Gippo merupakan sosok yang sangat berpengaruh kiprahnya dalam Nahdlatul Ulama, namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sejarah kehidupannya lebih jauh. Beliau merupakan Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama pertama sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau juga merupakan orang yang selalu mendampingi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mengurus Nahdlatul Ulama. Terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi terhadap sejarah kehidupan Haji Hasan Gippo, mengapa beliau seperti menghilang dari peradaban manusia di era sekarang ini maupun dari kalangan Nahdlatul Ulama sendiri. Pertama, ketokohan Haji Hasan Gippo sebagai Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama tenggelam oleh karisma Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan atau Kiai Haji Wahab Hasbullah pada waktu itu, sehingga beliau luput dari pandangan atau perhatian masyarakat. Kedua, kemungkinan lain yang terjadi adalah, Haji Hasan Gippo lebih memilih menjadi tokoh yang tidak perlu dikenal oleh generasi-generasi sesudahnya atau lebih lanjutnya di zaman sekarang ini. Dengan berbagai pertimbangan tertentu, dapat disimpulkan juga bahwa Haji Hasan Gippo hanya ingin menjadi tokoh yang biasa-biasa saja dengan ketawaduannya. Catatan sejarah menyajikan informasi dan dokumentasi yang amat sedikit tentang beliau, seperti yang ada di Museum Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Sosok yang satu ini, memang sangat jarang sekali terdengar desas-desus ceritanya dari kalangan masyarakat, baik dari yang umum maupun dari kalangan Nahdlatul Ulama sendiri. Selain tidak begitu masyhur, sosok ini lebih senang tidak begitu dikenal, meskipun dengan segudang kiprah dan pengaruhnya dalam perkembangan dan kemajuan Nahdlatul Ulama, tapi sangat disayangkan bahwa keberadaan beliau, atau informasi dan dokumentasi beliau tidak berbekas. Menjelang Harlah Nahdlatul Ulama ke-85 tahun 2011, usaha penggalian informasi berkenaan beliau dilakukan, namun hasil yang didapat tidak begitu memuaskan. Keturunan beliau di seputaran Tendes dan Nyamplungan Surabaya, juga tidak mempunyai cukup dokumentasi untuk menguak sejarah beliau. Hanya ditemukan makam beliau di seputaran Masjid Ampel Surabaya, sisi tenggara, dan foto mungil berukuran 3 tanda kali 4 yang terpasang pada SK pengesahan pemerintah Hindia Belanda, yang dulu bernama Statueten HBNO 1926 lengkap beserta tulisan jabatannya yaitu Ketua Tanfiziyah. Hasan Gippo yang memiliki nama lengkap Hasan Basri, dilahirkan di Kampung Sawahan pada tahun 1869, tepatnya di Jalan Ampel Masjid, yang kini menjadi Jalan Kalimas Udik. Beliau merupakan keturunan keluarga besar dari marga Gippo sehingga nama Gippo diletakkan di belakang nama Hasan. Nama Gippo sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari Sagipodin dari bahasa Arab Sakifuddin, sakaf atau pelindung dan al-din atau agama. Jika diruntut silsilahnya beliau tersebut, Haji Hasan Gippo masih mempunyai hubungan keluarga dengan Kiai Haji Mas Mansur karena Kiai Haji Mas Mansur Muhammadiyah masih keturunan dari Abdul Latif Gippo yang merupakan salah seorang dari marga Gippo tersebut. Dari beberapa keterangan tersebut, bisa ditarik pemahaman juga bahwa keturunan Sagipodin mempunyai akar kuat di kalangan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Apabila ditelusuri melalui jalur silsilah keluarga, didapati bahwasannya beliau merupakan generasi kelima dari dinasti Gippo. Ayahnya bernama Haji Marzuki, kakeknya H. Alwi, buyutnya bernama Haji Turmuzi yang memperistri Darsiah. Canggahnya Abdul Latif Sagipuddin merupakan awal dinasti Gippo yang memperistri Tasirah dan memiliki 12 anak. Dari silsilah itulah kita jumpai seorang Hasan Basri di Ampel yang berpusat di kota Surabaya dan lebih akrab dipanggil dengan Haji Hasan Gippo. Beliau yang terlahir dari kalangan ekonomi mapan, berhasil menggenyam pendidikan ala Belanda, tanpa mengesampingkan pendidikan kepesantrenannya. Jiwa-jiwa santri juga mendarah daging di urat nadinya. Terbukti kepemimpinan ekonomi di kawasan bisnis Pabean masih dijabat oleh dinasti Gippo hingga masa jabatan Haji Hasan Gippo. Penunjukan Haji Hasan Gippo sebagai Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama pertama mendapati perlakuan khusus, seperti halnya terbentuknya Nahdlatul Ulama waktu itu. Pasalnya sosok Haji Hasan Gippo ini merupakan sosok yang limited edition, di mana beliau menguasai ilmu umum yang didapatinya sewaktu mengenyam pendidikan di Belanda dan juga beliau dikenal sebagai satu-satunya orang dari komunitas Kiai Haji Wahab Hasbullah yang cakap dan terampil dalam membaca dan menulis tulisan Latin. Beliau pun akrab dengan masyarakat di sekelilingnya. Pemilihan Haji Hasan Gippo sebagai Ketua Tanfiziyah mulanya berawal dari musyawarah kecil pembentuk pengurus Nahdlatul Ulama yang hanya melibatkan sebagian tokoh-tokoh dari daerah Ampel, Kawatan, Bubutan, dan daerah sekitar semuanya dari Surabaya. Dalam forum musyawarah itulah disebutkan nama Haji Hasan Gippo sebagai Ketua Tanfiziyah yang pertama. Meskipun pada masa itu, Nahdlatul Ulama masih berbentuk embrio di mana tokoh utama yang menjadi Rois Syuriahnu adalah Kiai Haji Said dari Paneleh, Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipilih sebagai Rois Akbar Huf Bestur Nahdlatul Ulama, HBNO, dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai Katib Am.
Haji Hasan Gippo menjabat kurang lebih 3 tahun dan pada muktamar ketiga di Semarang Kiai Haji Nur dari Sawah Pulo, Surabaya menggantikannya. Sebagai Ketua Tanfiziyah, beliau bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nahdlatul Ulama menunjukkan diri sebagai gerakan sosial yang lebih dari sekedar usaha mempertahankan tradisi dari serangan kaum modernis, terutama yang tinggal di Surabaya pada tahun 1910-an yang didalangi oleh pedagang Minangkabau bernama Fakih Hashim. Hasan Gippo selain menjadi aktivis pergerakan juga menjadi seorang pedagang yang tinggal di kawasan elite Surabaya, dan hal itu sangat membantu pergerakan Kiai Wahab dan beliau yang selalu mengantar Kiai Wahab menemui aktivis pergerakan di Surabaya seperti Hos Cokroaminoto, Dr. Sutomo dan disitulah beliau Kiai Wahab dan Hasan Gippo berkenalan dengan Soekarno, Kartosuwiryo, Musso, S.K. Trimurti yang merupakan murid dari Hos Cokroaminoto sehingga disitulah para aktivis mulai merencanakan kemerdekaan Indonesia. Hasan Gippo adalah orang yang energik, cekatan dan pemberani. Pasalnya beliau pernah melabrak Musso tokoh PKI karena jengkel dengan kebanggaannya terhadap ateis, yang kemudian beliau menantang Musso untuk membuktikan adanya Tuhan dengan berdiri di atas rel kereta api hingga kereta datang menabrak mereka berdua. Aktivitas Hasan Gippo terus dilanjutkan hingga menjelang wafatnya pada tahun 1934, kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Sunan Ampel dalam pemakaman khusus keluarga Sagipodin. Demikian sekilas biografi Ketua Tanfiziyah pertama Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasan Gippo. Terima kasih sudah menonton channel Gambar Jagat, jangan lupa like dan subscribe.